Halo pendengar, selamat datang di channel Hasta Hesti. Ceritakan pengalaman horormu di sini. Sebelum mendengarkan ceritanya, buat teman-teman yang suka dengan channel ini, silakan untuk di-subscribe, like, komen, dan juga share video-video yang ada di sini ke teman-teman kalian semua. Oke, hari ini aku bakalan cerita tentang pengalaman dari teman aku yang dikirim ke aku tentang kejadian kesurupan massal. Jadi kejadian kesurupan massal ini terjadi di sekitar tahun 2014 di salah satu SMK di Jawa Timur. Seperti apa ceritanya? Selamat mendengarkan. Halo, namaku ST. Aku mau cerita pengalaman horor yang ku alami ketika aku masih sekolah di salah satu SMK di daerah Jawa Timur. Jadi saat itu ada kejadian kesurupan massal. Pertamanya gak ada yang ngerti penyebabnya apa, tapi kalau menurut orang pintar daerah situ, gara-garanya waktu itu kan ada toilet kosong. Toilet itu udah ditutup 18 tahun. Karena ceritanya dulu sekitar tahun 90-an ada kejadian seorang siswa tiba-tiba aja dia kekunci di area toilet, yang mana toilet itu ada di lantai 2 dan mau masuk ke toilet itu ada pagernya gitu. Karena toiletnya di atas dan mungkin saat itu sepi, dia panik. Akhirnya dia nekat loncat dari lantai 2 langsung ke belakang sekolah. Habis ada kejadian itu, toilet akhirnya ditutup. Itu kejadian udah 18 tahun yang lalu. Dan suatu ketika ada guru TIK atau guru komputer, yang mana guru ini adalah orang pendatang. Jadi dia nggak ngerti seluk-beluk tentang sekolahku itu. Nggak taunya toilet itu tadi dibuka. Karena rencananya mau ngebangun ruang lab komputer di lantai 2 itu. Asal dibuka aja tanpa ada selamatan atau apapun, selayaknya adat Jawa ya. Nggak tahu gimana ya, apa penunggu di situ ngamuk apa gimana. Tepat di hari itu juga, setelah dibuka toilet tadi, terjadi kesurupan massal. Waktu itu tahun 2014 awal, aku masih kelas 3 pas itu. Aku ingat banget itu hari Senin. Karena seperti biasa ada upacara bendera. Kita biasa upacara di lapangan basket, karena sekolah kita memang gak punya lapangan besar untuk upacara. Dari awal itu hawanya udah beda, nggak kayak biasanya. Jadi rasanya tuh adem, tiba-tiba anget, terus adem lagi, anget lagi, gitu-gitu terus. Tiba-tiba aja di tengah-tengah upacara ada suara ketawa. Ditambah hawanya makin nggak enak. Angin tuh rasanya kayak muter-muter di barisan anak-anak doang. Jadi rasanya angin tuh kayak ada angin lari-lari gitu di antara kita baris. Habis itu tiba-tiba ada yang kesurupan di bagian barisan tengah. Langsung histeris kan. Kesurupannya tuh sampai merembet-merembet ke yang lain. Akhirnya barisan bubar, udah gak karu-karuan. Terus murid-murid diminta masuk kelas masing-masing sama guru. Dikiranya itu yang kesurupan cuma 2-3 orang yang di lapangan tadi. Tapi ternyata setelah semua masuk kelas, di setiap kelas itu ada 1-2 anak yang kesurupan juga. Jadi saking kacaunya sekolah waktu itu, ada beberapa siswa yang lari sembunyi di musola sekolah. Saking takutnya mereka. Nah, keadaan waktu itu habis upacara, kelasku ada jadwal olahraga.
Sebenarnya pas itu Wakasek udah ngelarang kita aktivitas di lapangan karena itu tempat paling beresiko terjadi kesurupan. Takutnya ntar ada apa-apa. Tapi kelas kita tetap aja baris di lapangan. Terus ada salah satu teman itu yang mainan tanah sambil ketawa-ketawa. Abis itu dia histeris, gulung-gulung di tanah, surupan dia. Otomatis olahraga bubar. Wah bener deh, waktu itu sekolah itu suasananya kacau. Banyak yang histeris kesurupan di kelas-kelas. Sedangkan jumlah guru itu kan lebih sedikit daripada siswa yang kemasukan. Alhasil guru-guru waktu itu pada pontang-panting ke kelas-kelas. Habis itu semua yang kesurupan dikumpulin jadi satu di sebuah kelas, dan yang lainnya diminta pulang ke rumah. Jadi kita semua siswa-siswa ini pulang pada waktu itu. Terus aku dapat cerita, menurut cerita teman aku yang kesurupan, dia kan pulangnya di akhir. Jadi waktu kejadian itu akhirnya bisa berakhir, bisa tenang lagi, karena pada saat itu juga kepala sekolah itu mendadak langsung bikin selamatan di kamar mandi lantai 2. Nah setelah ada selamatan itu udah semua bisa langsung aja kembali normal. Dan besoknya ketika masuk sekolah lagi udah seperti gak ada apa-apa. Jadi semuanya udah benar-benar normal seperti biasanya. Segitu aja cerita pengalaman aku. Terima kasih yang udah mendengarkan. Sampai jumpa.